Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang sisi lain dari Paus Fransiskus yang ternyata mendukung pernikahan sesama jenis, namun sebagian umat muslim di tanah air masih merasa kagum dan bangga padanya. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang jejak digital orang-orang yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama di dunia ini sama, menyembah pada Tuhan yang sama dan mengajarkan kebaikan, yang muaranya akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hal tersebut sudah sering diingatkan oleh para ulama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan dalam Al-Quran, bahwa hanya agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih saja ada orang yang mengatakan semua agama sama, dengan dalih sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Pemikiran yang mengatakan bahwa semua agama sama disebut pluralisme agama. Paham ini mengajarkan bahwa kebenaran semua agama bersifat relatif, sehingga tidak ada agama yang bisa mengklaim dirinya sendiri sebagai agama yang paling benar. Teologi pluralis adalah salah satu bentuk pluralisme agama, yang berpandangan bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju Tuhan. Teologi pluralis menolak paham eksklusivisme yang menganggap bahwa hanya agama sendiri yang benar. Namun sebagai umat muslim kita harus meyakini, tidak semua agama sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang menegaskan, bahwa hanya Islam agama di sisi Allah, dan hanya Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita simak rekam jejak para ulama yang mengatakan bahwa semua agama sama, termasuk pernyataan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar beberapa waktu yang lalu. Sama, Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Manusianya pun yang nggak sama kadang-kadang. Oke, kita lanjut ke jejak digital berikutnya. Ini pernah ada di acara Kick and di Metro TV, disampaikan oleh Kiai Maman Imanul Haq. Dia mengatakan bahwa apapun agamanya, kalau berbuat baik, ya mendapatkan sisi terbaik di sisi Allah. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun agamanya, kalau dia berbuat baik, katanya bisa masuk surga, dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas sekali dalam surah Al-Asr itu ya, Allah tegaskan di situ, demi masa, demi waktu yang berputar, sesungguhnya manusia di muka bumi ini dalam keadaan rugi. Jadi semua manusia yang menghabiskan waktunya di muka bumi ini dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh. Sebaik apapun orang di muka bumi ini, kalau dia tidak punya iman Islam dan dia tidak punya amal soleh, maka di sisi Allah dia tetap kafir, teman-teman, tetap akan ditempatkan di neraka. Makanya disebutkan, dipertegas, orang-orang yang menghabiskan waktunya di muka bumi ini tanpa iman kepada Allah, kepada Rasulnya, tanpa amal soleh, itu merugi menghabiskan waktunya. Karena jelas sekali orang yang mati dalam keadaan kafir nggak bisa diganggu-gugat, dia akan ditempatkan di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka, kekal di dalamnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran, bahwa hanya Islam agama yang diridhoi Allah, namun masih saja orang yang menganggap semua agama itu sama, hanya cara ibadahnya yang berbeda. Menanggapi hal tersebut, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tentang pandangan Islam terhadap sikap yang menyamakan semua agama. Ditegaskan Ustadz Adi Hidayat, pernyataan tersebut adalah contoh dari ucapan yang keluar dari mulut Dajjal. Hanya saja, dalam konteks ini,
Dajjal yang dimaksud bukanlah Dajjal sesungguhnya, melainkan orang pintar yang pandai pendusta. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official dan Khalid Basalamah Official. Bagaimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal? Juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun. Anda pribadi berikan saya pendapat. Tak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya. Baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa, dan meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti masuk neraka. Jelas-jelas. Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu, pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam, ya selamat. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam, lalu dia bilang begini, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah, saya bilang gitu. Kalau semua agama sama, saya aja Anda sama-sama, kita pindah Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah, gitu kan? Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya. Ya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda. Tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ujungnya, lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul, lakum dinukum waliyadin? Untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda. Jadi, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.